Harga mobilnya murah, pajaknya juga cuma sekitar 2 jutaan aja per tahun. Jadi bener-bener antik banget nih. Halo teman-teman YouTube, kali ini kita mau bahas unit mobil bekas lagi. Dan kita bahas mobil stok-stoknya punya Martak Auto Beautic. Dan kebetulan hari ini saya bahasnya sendiri. Jadi kita akan bahas kondisinya mobil ini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau konfirmasi untuk kondisinya original atau enggak, terus ada perbaikan di mana, nanti bisa langsung aja hubungi sama Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beautic ya. Jadi teman-teman nanti tinggal kunjungi aja deskripsi, di situ ada nomor teleponnya Bang Asraf, terus ada semua sosial media dari Martak Auto Beautic, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, dan video ini juga akan tayang di channelnya Main Mobil dan channelnya Martak Auto Beautic. Jadi yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan kali ini kita bakalan jual mobil murah aja nih. Jadi nggak pakai mahal. Nanti kita spill harganya di terakhir, tapi sebelum itu kita akan bahas kondisinya dulu nih. Jadi di belakang ini ada Honda Brio manual tipe E tahun 2016. Nah, ini kita mau jual harganya murah aja. Kenapa? Nanti akan kita jelasin kondisinya. Jadi untuk bagian depan ini karena tipe E, dia lampunya masih halogen, terus dia juga sennya masih halogen, kondisi depannya masih standar. Dan di kap mesin ini ada sedikit baret-baret pemakaian, cuma bukan yang cekung atau kena benturan, ini cuma baret-baret aja. Dan nanti kalau misalnya yang kayak gini-gini, teman-teman itu bisa request kalau misalnya minat sama mobilnya, terus baret-baretnya ini teman-teman pengen dirapihin, itu bisa. Jadi nanti ngobrol aja sama Bang Asraf, itu nanti bisa diberesin. Nah, untuk grill semua, untuk bagian depan, tampilan depan itu masih standar kondisinya. Dan ini juga masih ada baret-baret pemakaian di bagian area bumper ya. Di area dove-dove-nya juga ada sedikit cat-cat yang udah mulai pudar. Yang kayak gini-gini nanti teman-teman bisa request ke Bang Asraf buat dirapihin. Nah, walaupun ini mobilnya tipe E, dia udah ada halogen. Jadi kalau misalnya teman-teman hujan udah nggak perlu khawatir, karena dia udah ada halogennya yang bikin penglihatan saat hujan itu jadi lebih baik. Terus mobil ini itu kapasitas cc-nya itu 1200 dan transmisinya manual. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil buat harian yang harganya murah, terus perawatannya murah, sama konsumsi bahan bakarnya murah, nah tepat banget nih nemuin video ini. Jadi teman-teman simak videonya sampai akhir supaya tahu kondisi mobilnya luar dalam. Oke. Terus untuk bagian bawah ini nggak ada baret. Jadi cuma ya kotor aja. Ini tinggal dirapihin. Jadi kalau misalnya teman-teman mobil yang ada di Martak Auto Beautic itu digaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, surat-surat aman, mesin dan transmisi juga digaransi. Walaupun ini transmisinya manual, itu tetap dapat garansi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari segi kopling, dari segi persneling tuas transmisinya, atau misalnya agak nggak enak, itu bisa diklaim ke Martak Auto Beautic. Itu langsung hubungin aja ke Bang Asraf ya. Oke, untuk bagian tampilan depan sih itu aja. Dan kebetulan mobil ini surat-suratnya B Jakarta Timur, genap, pajaknya bulan 2, kalengnya sampai 2026. Nah, karena ini pajaknya mepet, nanti teman-teman langsung aja ngobrol sama Bang Asraf, mungkin bisa jadi bahan untuk negosiasi. Karena nanti harganya yang kita sebutin itu bukan harga kaku teman-teman. Dan di Martak Auto Beautic ini semuanya harganya masih bisa fleksibel, masih bisa nego. Oke. Dan yang kita kasih tahu itu nanti harganya cash. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli kredit itu bisa, tapi untuk mekanismenya itu langsung aja tanya ke Bang Asraf ya. Kacanya juga masih standar bawaannya, semuanya nggak ada cacat, nggak ada pecah, masih aman, karet-karetnya juga masih aman. Nah, kita coba cek ke bagian sampingnya. Nah, untuk kondisi bagian sampingnya nggak ada yang spesial sebenarnya dari mobil ini, karena ini mobil Brio-nya tipe E, nggak ada body kit, terus nggak ada tambahan-tambahan. Dia velgnya juga masih single tone, dan dia profilnya itu 175/65 ring 14. Jadi ini velgnya masih standar bawaannya Brio tipe E tahun 2016. Dan ini bannya itu dia masih tebal, bulu-bulunya juga masih ada, belum habis. Jadi kemungkinan besar teman-teman udah nggak perlu lagi mikirin ban. Jadi ini udah tinggal pakai aja. Dan ini bannya pun pakai GT Radial Campiro
Ecotec nih tepatnya ya. Jadi semua empat-empatnya sama dan kondisinya empat-empatnya sama karena digantinya bareng gitu. Terus di mobil ini juga udah dapat talang air nih teman-teman. Nah, karena ini Brio tipe E jadi nggak ada smart entry dan kondisinya juga masih standar. Nggak ada yang spesial sebenarnya di bagian tampilan samping di mobil ini. Jadi kita coba cek ke bagian belakang nih. Untuk bagian belakang di tipe Brio generasi pertama ini kan yang unik adalah tampilan di bagasinya. Karena kacanya ini besar sekali mengcover buat bagasi. Jadi ini kaca sekaligus bagasinya. Jadi nanti bukanya itu nggak ada tombolnya di daerah belakang. Jadi dibukanya harus lewat depan. Dan ini semuanya kaca nih. Ini sebenarnya dari tampilan jadi bagus. Cuma minusnya adalah teman-teman harus benar-benar waspada dan hati-hati. Karena kalau misalnya teman-teman salah parkir, terus misalnya kena batu atau amit-amit kena apapun, ini bisa pecah. Kan biasanya kalau misalnya bagasi itu kan ada kompartemen besinya, ada panelnya dulu. Nah kalau ini benar-benar semua tercover sama kaca ini. Kalau dari tampilan memang bikin menarik, cuma harus ekstra juga nih untuk perawatannya karena lumayan nih kalau misalnya bagasinya pecah. Terus walaupun ini tipe E, dia juga udah dapat roof spoiler dengan lampu di belakang sini. Nah, ini karena mobilnya LCGC jadi dia logonya logo seperti ini. Kalau misalnya yang tipe RS itu logonya beda lagi, teman-teman. Itu yang ngebedain mobil LCGC dengan mobil non LCGC. Nah, untuk bagian lampu belakangnya masih standar, masih halogen semua. Walaupun ini tipe E, dia udah tersematkan sensor parkir. Dan untuk body kitnya semuanya masih standar, nggak ada tambahan, beda dengan tipe RS. Dan ya untuk bagian belakang sih nggak ada yang spesial. Dan ini kaca filmnya masih dipakai dari bawaan pabriknya, yaitu Hyper Optic. Jadi ini belum pernah diganti berarti kaca filmnya. Kita coba buka dulu bagasinya. Kameramen tetap di situ aja nggak apa-apa. Nanti kita bukanya lewat sini nih. Oke. Karena ini kaca, mungkin mekanismenya nggak bisa dipasang untuk nyimpen buat buka tuas bagasi belakang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buka bagasi belakang itu harus lewat tombol yang ada di samping jok supir sebelah kanan. Jadi teman-teman jangan sampai kebingungan nanti ya. Nah untuk bagian belakang ini karena ini mobilnya city car, kapasitasnya 5 orang. Jadi bagasinya memang nggak terlalu besar, tapi ini masih muat koper lah. Koper kecil 2 masih muat. Terus ini juga ada komparasi di atasnya, jadi bisa menjaga privasi barang bawaan teman-teman. Dan ini di sini ada kabel, ini adalah kabel untuk menjalankan wiper gitu teman-teman. Nah ini jadi bukan kabel untuk pegas si bagasi ya, jangan salah ya, karena dia udah ada hidroliknya di sebelah kanan dan ini hidroliknya cuma ada satu. Kalau misalnya di sebelah kiri ini adalah kabel untuk mengoperasikan wiper di belakang. Nah di belakang ini sebenarnya di bagasinya nggak ada yang spesial. Dan ini segitiganya masih ada. Terus spare tire-nya atau misalnya ban serepnya itu ada di bagian bawah bagasi. Jadi bukan ada di bawah tapi ada di dalam bagasi teman-teman. Itu aja untuk bagian belakang. Kita coba cek ke bagian interior ya. Nah sekarang saya lagi ada di dalam interior Honda Brio E manual tahun 2016. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nyari mobil yang irit, yang lincah, yang bisa parkir di mana aja, yang kecil, terus mobilnya enak, terutama yang suka manual, pas banget nih teman-teman. Jadi harus tonton videonya sampai akhir, karena kita mau cek kondisi dari mobilnya dan nanti kita akan spill harganya di akhir. Karena ini akan dijual murah aja, jadi nggak akan mahal-mahal teman-teman. Jadi rugi banget nih kalau sampai skip videonya. Nah untuk bagian interiornya kita lihat dulu. Untuk bagian setirnya ini masih kulit jeruk ya, masih rapi. Terus dia memang belum ada tombol audio steering dan lain sebagainya, tapi dia udah ada airbagnya. Dan untuk pengaturan setirnya ini dia masih bisa diatur, jadi bisa naik turun ya, nggak bisa maju mundur, cuma bisa naik turun aja. Dan yang paling spesial, mobil ini itu walaupun tahunnya 2016,
ini kilometernya baru berjalan 27 ribuan, tepatnya 27.125 kilometer. Jadi bener-bener antik banget nih. Nah, ini kan udah 2024 dan mobil ini itu keluar tahun 2016 dan nicknya 2016. Kilometernya baru 27.000. Jadi selama pemakaian kurang lebih 8 tahun itu mobilnya baru berjalan 20 ribuan. Ya paling dibagi aja tuh 27.000 dibagi 8, jadi benar-benar jarang banget. Padahal ini mobil enak banget dipakai buat harian. Mungkin orang yang sebelumnya itu punya mobil beberapa atau misalnya lagi ngasih ke anaknya ternyata lebih cocok ke mobil yang lain, jadinya ini mobilnya jarang dipakai. Terlihat banget dari setirnya, dari interiornya semuanya masih rapi. Dan ini speedometernya ya masih kondisinya biasa aja, nggak ada yang spesial di speedometernya. Terus dia di sini ada sensor eco mode juga ada, terus ada lampu indikator lampu indikator airbag, terus rem tangan sama indikator seat belt. Terus di tuas kanannya ini dia sen aja biasa untuk pengaturan lampu, yang tuas sebelah kirinya untuk pengaturan si wiper, dan nggak ada auto intermittent ataupun fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk di bagian tengah ini dia udah dapet audio multimedia yang masih single DIN dari JVC. Ini kalau nggak salah memang bawaannya seperti ini, dan dia bisa USB, AUX, nggak tahu ya ini dia bisa Bluetooth atau enggak. Kayaknya sih belum bisa Bluetooth. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Bluetooth harus beli part yang tambahannya untuk connect ke Bluetooth gitu. Terus untuk AC-nya ini dia masih tuas kompor biasa, jadi belum digital, dan untuk pengaturan sirkulasi udaranya pun dia masih tuas biasa kayak gini. Jadi ya layaknya mobil murah, mobil LCGC. Jadi teman-teman nggak bisa mengharapkan fitur yang lebih banyak, tapi fitur yang ada di mobil ini mumpuni untuk penggunanya. Jadi semua kebutuhan dasar di dalam mobil ini kayak AC, terus speedometer, informasi bensin, terus informasi kilometer, semuanya udah ada, audio ada. Terus airbagnya juga bukan cuma di setir aja nih teman-teman, ada juga di bagian supir sebelah kiri. Terus di bagian bawah ini dia ada tempat penyimpanan cup holder, ada 2, dan ada tempat penyimpanan bisa buat naruh dompet, HP, dan ada power outlet 12 volt. Terus ini transmisinya manual. Jadi buat teman-teman yang suka sama mobil manual atau nyari bahan untuk mobil drag atau nyari bahan buat mainan, ini enak. Walaupun nggak jadi bahan juga sebenarnya ini sayang ya, karena kilometernya baru 27 ribuan. Jadi benar-benar masih antik banget. Kalau misalnya mau dipakai juga pasti performanya nggak jauh kayak mobil baru. Jadi kondisinya masih prima banget nih. Karena dipastikan semua unit yang ada di Martak Auto Beauty itu bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, nggak puter-puter, terus dia surat-suratnya semuanya aman, jadi nggak ada istilah BPKB double atau ada masalah dengan surat-surat, itu nggak ada. Terus mesin juga digaransi dan transmisinya juga digaransi gitu teman-teman. Terus untuk rem tangan dia ya masih tuas biasa, dan ini interiornya itu warnanya beige, jadi plafonnya beige, terus door panelnya semuanya beige, sama joknya nih. Karena ini tipe E, itu dia joknya masih one piece kayak gini, jadi headrestnya itu nggak bisa di adjust. Jadi modelnya kayak bucket seat ya, semi bucket seat. Jadi ini pas banget. Cuma memang headrestnya ini nggak bisa dirubah. Dan ini dia fabric ya teman-teman. PR-nya kalau misalnya interior fabric, teman-teman itu harus bersih dan rajin, karena kalau misalnya teman-teman jorok, apalagi ini warna beige, itu bisa cepet kotor gitu. Nah, untuk di tipe E ini juga dia spionnya memang untuk pelipatannya masih manual, cuma untuk kacanya, pengaturan kacanya ini dia udah elektrik. Terus untuk jendelanya ini yang auto itu cuma di bagian sisi driver aja. Ini auto down dan auto up-nya itu belum ada, jadi dia cuma untuk otomatis turun aja. Terus di bagian bawahnya sedikit juga di door trim dia ada speaker ya, cuma ya speakernya masih standar bawaan mobil, pasti nggak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah buat
nyetel lagu gitu. Terus di sebelah kanan di bawah ini dia ada tuas, ada dua. Jadi yang di atas ini dia tuas buat buka bagasi belakang yang tadi teman-teman. Nah yang di bawahnya ini dia ada tuas untuk buka tutup bensin gitu. Itu aja sih sebenarnya untuk bagian depan. Terus ini juga dia ada sun visor, dua-duanya kiri kanan ada kacanya. Dan ini kebetulan ada STNK-nya nih di sini. Jadi kita langsung bacain aja ya, ini STNK-nya. Dia pajaknya per tahun itu PKB-nya 2.016.000 dan SWDKLJ-nya itu 143.000. Jadi totalnya sekitaran 2.159.000 per tahun nih teman-teman. Jadi benar-benar murah banget. Harga mobilnya murah, pajaknya juga cuma sekitar 2 jutaan aja per tahun. Bedain banget tuh sama mobil-mobil yang sekarang yang pajaknya udah 3 juta, 4 juta, sampai 6 juta. Jadi benar-benar udah mobilnya kilometernya rendah dan enak. Cukuplah buat harian, apalagi teman-teman anak kampus, anak kantoran yang nyari bensin yang irit gitu teman-teman. Terus untuk bagian belakang ini sebenarnya standar aja, cuma ada hand grip di atas, terus ada seat belt 2 titik, terus dia headrestnya juga sama, nggak bisa di adjust dan dia cuma ada 2. Ya standar aja, dia belakangnya juga masih fabric, door trim juga masih biasa. Jadi ya namanya juga Honda Brio ya, mobil LCGC, tapi segini untuk bawa harian, cewek cowok juga masih enak. Itu masih bisa dikendarai dengan nyaman gitu. Nah nggak pakai lama, kita langsung bahas aja untuk harganya. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas untuk kondisinya, luar dan dalam, fitur-fiturnya semua dari Honda Brio E manual tahun 2016 yang kilometernya ini baru aja berjalan sekitar 27 ribuan kilometer, dan itu service record ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman mau ngecek keasliannya, itu bisa langsung aja telepon ke bengkel resmi Honda. Jadi teman-teman nanti tinggal minta aja untuk nomor polisinya atau enggak nomor rangkanya ke Bang Asrap. Nah, buat teman-teman yang berminat, nanti teman-teman bisa langsung hubungi Bang Asrap atau follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channelnya Martak Auto Beauty dan Main Mobil. Jadi untuk harga mobil ini itu kita jual dengan harga 110 juta aja, masih nego. Jadi murah banget ya. Teman-teman bisa dapetin mobil cuma harga 110 juta, masih bisa nego, dapat Honda Brio E manual tahun 2016 yang kilometernya masih rendah banget, yaitu 27 ribuan. Dan ini service record dengan kondisi mobilnya masih standar, bannya masih tebal, terus interiornya masih rapi, semuanya panel-panelnya masih kencang, dan kondisi mobilnya juga masih oke banget. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil irit, murah dan enak, langsung aja datang ke Martak Auto Beauty. Kalau misalnya teman-teman mau datang ke showroomnya boleh, mau telepon ke Bang Asrap itu boleh juga. Dan kalau misalnya mau kirim-kirim juga bisa, nanti teman-teman tinggal langsung aja tektokan sama Bang Asrap untuk mekanismenya. Dan di Martak Auto Beauty itu teman-teman bisa ngecek sendiri, bisa bawa montir sendiri, bisa pakai pihak ketiga, atau mau geng-cek juga ke bengkel resmi Honda itu juga bisa. Jadi fleksibel banget nih teman-teman. Oke, buat konten hari ini mungkin cukup sekian aja. Jadi itu dia kondisinya dari mobil ini. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil Honda Brio murah, apalagi tipe manual, langsung aja hubungi Bang Asrap di Martak Auto Beauty. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.